Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Indah Lestari dengan NIM K43180021. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau berbagi sedikit materi mengenai female gametophyte dari Theobroma kakao atau sering disebut juga dengan kakao. Nah, kakao ini merupakan salah satu bahan dari makanan yang sangat-sangat digemari oleh semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, ataupun dewasa, karena rasanya yang manis dan enak ya, yaitu coklat. Nah, si kakao ini tentu mempunyai alat reproduksi, yakni bunga, di mana ada alat reproduksi jantan serta betina. Nah, di sini saya akan fokus ke gametofit yang betina. Mari kita lanjut. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut atau mempelajari secara rinci bagaimana female gametophyte dari bunga kakao ini, maka kita harus mengetahui bagaimana morfologi dari bunga kakao ini. Nah, di gambar yang satu ini terdapat bunga dengan wujud yang kecil, putih, dengan tangkai yang agak panjang, namun dia hidupnya bergerombol. Nah, dia itu merupakan bunga dari kakao, teman-teman. Bunga kakao ini wujudnya seperti itu, hidupnya bergerombol dan tumbuh dari berkas tunas yang berada pada batang pokok ataupun cabangnya. Jadi dia tidak tumbuh dari ujung batang melainkan dari berkas tunas. Untuk pengamatan lebih lanjut itu dapat diamati di gambar yang kedua yang di tengah di sini. Nah, itu merupakan salah satu bunga dari berbagai bunga yang ada di dalam gerombolan tersebut. Di situ sudah dijelaskan ada kelopak atau sepal, ada mahkota atau petal, ada ligula yang bersambungan dengan mahkota, ada kepala sari atau serta benang sari atau stamen. Di sini stamennya itu ada 10 yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu steril dan fertil. Nah, yang steril itu yang mempunyai wujud berwarna merah, menjulang tinggi ya, seperti api seperti itu. Sedangkan yang fertil ini malah berada di bawah. Di bawah. Nah, dengan posisi yang seperti ini, maka si bunga ini otomatis akan mengalami pola penyerbukan silang. Dalam arti dia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri karena posisi stamen itu tidak memungkinkan untuk memposisikan polen untuk jatuh ke kepala putik karena posisinya lebih rendah. Nah, female gametophyte itu bisa disamakan atau bisa diartikan dengan putik. Di mana letak putiknya dalam bunga ini? Kita dapat mengamatinya dalam gambar yang sebelah sini. Jadi putiknya itu berada di tengah-tengah di antara stamen steril. Ya. Untuk lebih jelasnya itu ada di gambar C di sini. Itu ada bagian basal, tangkai serta kepala putiknya yang dapat dilihat dengan jelas lagi itu di gambar A di sini. Ini untuk kepala putiknya ini mempunyai 5 lidah buah. Dia berguna untuk menangkap polen yang hinggap, terus menyalurkannya melalui tangkai putiknya. Setelah itu akan disalurkan ke ovariumnya. Ovariumnya itu kalau dilihat atau diamati, diiris secara melintang itu akan terlihat seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di gambar yang satu ini diiris secara melintang, sedangkan yang ini diiris secara membujur. Dari gambar yang membujur ini, kita dapat mengetahui bahwa tipe ovarium dari bunga kakao ini termasuk ke dalam tipe ovarium menumpang. Nah, jika diiris secara melintang untuk pengamatan lebih lanjut, dia itu memiliki wujud seperti bintang dengan ovul serta plasenta yang ada di dalamnya. Ovulnya berjumlah 5 ya. Berjumlah 5 dengan banyak bakal biji yang dapat dibuahi oleh sperma nanti. Nah, ovarium tentunya dia memiliki sebuah pollen tube atau buluh polen yang digunakan oleh si sperma sebagai jalan untuk membuahi si ovum. Nah, di gambar ini terdapat sebuah anak panah dengan huruf PT
Gambar yang memanjang itu merupakan pollen tube atau buluh polen yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam ovarium itu kan tentunya ada ovum atau ovulum yang berguna sebagai tempat pembuahan dari sperma dan ovum kan tentunya. Nah, untuk mengamati bagian itu mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah tertera gambar, teman-teman. Gambarnya sangat cantik dan jelas sekali. Di sini sudah terdapat gambar ovulum, salah satu ovulum ya. Dia termasuk ke dalam tipe anatropis karena posisinya yang terbalik. Sudah dijelaskan ya, di sini ada berbagai simbol huruf, ada O, I, N, M, E, S, serta EA. Nah, saya akan mendeskripsikan satu persatu, karena ovulum itu terbagi menjadi beberapa lapisan. Ya, untuk lapisan yang terluar itu ada OI atau outer integumen. Outer integumen itu merupakan integumen luar. Terus ada II atau inner integumen atau integumen dalam. N itu nucellus, lapisan yang terdekat dengan embriosak atau kantung embrio. Terus ada mikrobil, yaitu jalannya buluh polen. Serta ada embriosak, itu bagian yang gelap di situ ya, itu merupakan ruang atau ruang rahim, seperti itu kalau pada manusia. Kalau di tumbuhan disebut dengan ovulum. Nah, sebelah dalamnya itu dapat diamati di sini juga. Itu ada S, SN, EN, V, ST, serta PN. S itu apa? S itu sinergit. SN itu apa? Nukleosinergit. Jadi, sinergit ini mempunyai inti. Nah, itu SN itu inti dari sinergit. V itu adalah vakuola. EN itu disebut juga dengan ovumnya. Terus ada PN itu inti polar. ST itu sebagai apa ya, butir pati jika di situ. Nah, di dalam tumbuhan kakao ini ternyata sering terjadi peristiwa ketidakberhasilan pembuahan dari berbagai buahnya. Dari proses yang terjadi itu ternyata banyak sekali ketidakcocokan antara sperma dan ovum atau disebut juga dengan incompatible. Nah, ternyata ada perbedaan struktur antara ovulum yang kompatibel dan yang inkompatibel. Di sini sudah ada gambar atas dan bawah itu berbeda ya. Yang atas itu adalah ovulum yang mengalami inkompatibel atau dalam arti ketidakberhasilan pembuahan. Hal ini bisa disebabkan karena berbagai faktor ya, baik dari lingkungan, baik dari polen sendiri atau sperma sendiri, baik juga dari ovumnya. Nah, di sini sudah dapat dilihat kalau yang atas itu cenderung lebih kecil dan yang bawah itu cenderung lebih membulat atau menggembung. Nah, ini terjadi karena penebalan lapisan yang terjadi dari keberhasilan pembuahan, yakni kompatibel. Jika yang inkompatibel ini lebih mengkerut atau dia tidak berkembang seperti itu. Sedangkan yang mengalami kompatibel atau keberhasilan itu dia akan mengalami penebalan lapisan baik nucellus integumen, baik nucellus atau integumennya karena dia akan memperbanyak nutrisi bagi si embriosaknya. Ya, sekian presentasi dari saya atau sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.